Bagi kamu yang tumbuh di era 90-an, tentunya tidak asing lagi dengan Power Rangers. Pahlawan yang menemani masa kecil kamu ini ditayangkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1994 dan masih eksis hingga sekarang. Nah, kali ini Geek Heroes akan membawa kalian bernostalgia dengan serial-serial yang sempat ditayangkan di stasiun televisi Indonesia. Serial apa sajakah itu? Namun sebelum lanjut, kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Kabar gembira buat kalian para pencinta anime, karena brand Orpix yang aku bangun sudah merilis produk perdananya, yaitu t-shirt Killua dari anime Hunter x Hunter. Terus, apa aja sih kelebihan kaosnya dibanding merek lain? Dengan model baju wash oversize, bahan yang kita gunakan nggak main-main nih sob. Soalnya, kita pakai Cotton Combat 20S Premium yang tebal, nyaman, dan tahan lama. Sablonnya sendiri menggunakan plastisol yang terkenal detail mampus. Adapun dalam pembelian produk, kalian akan mendapatkan item berikut. Kilo sang pembunuh udah siap kalian pinang nih sob, dengan diskon 20%, yang dimana harga awal 250.000 menjadi cuman 199.000 saja. Diskon ini berlaku bagi yang mengikuti pre-order dari tanggal 12 sampai dengan 14 September. Ingat ya sob, baju Killua ini sangat eksklusif karena hanya tersedia 100 pieces di seluruh dunia. Dan yang lebih gilanya lagi, setiap produk kami semuanya gratis ongkir ke seluruh wilayah Indonesia. Apakah kalian termasuk dari 100 orang yang mempunyai baju ini? Silahkan ikuti pre-ordernya dengan menghubungi WA kami, atau lebih detailnya, silahkan follow IG kami di @orpix0. Makanya tunggu apa lagi? Segera order sebelum kehabisan. Kalian yang lahir pada tahun 90-an pasti mengenal serial TV Mighty Morphin Power Rangers yang diproduksi oleh Fox Kids dan Saban Entertainment. Serial ini terbilang sukses karena diproduksi hingga 3 musim dan tentunya pernah menghiasi layar kaca Indonesia di tahun 1994 di RCTI. Ceritanya diawali oleh 2 astronot yang menemukan sebuah wadah luar bumi. Secara tidak sengaja, mereka membebaskan alien jahat bernama Rita Repulsa yang terkurung selama 10.000 tahun. Dia dan pasukannya pun ingin menaklukkan planet terdekat, yakni bumi. Ketika Zordon tahu akan penyihir jahat Rita Repulsa sudah bebas, dia pun memerintahkan asisten robotnya yakni Alpha 5 untuk memilih 5 remaja dengan keberanian yang kuat demi mempertahankan bumi dari serangan Rita. Kelima remaja itu ialah Jason, Zack, Kimberly, Trini, dan Billy. Zordon memberikan mereka kemampuan super dengan gaya tempur hebat yang dikenal sebagai Power Rangers. Dengan segudang senjata yang mereka miliki serta robot raksasa yang disebut Zord, perjuangan Rita untuk menaklukkan bumi berulang kali digagalkan oleh Rangers. Di tengah perjuangannya melindungi bumi, mereka mendapatkan kawan baru yang bernama Tommy Oliver, sang Green Ranger. Sebelumnya, para Rangers sempat berkonflik dengan Tommy Oliver karena Tommy sedang di bawah pengaruh mantra dari Rita Repulsa. Sedangkan season 2-nya menceritakan Lord Zed yang datang ke istana Rita Repulsa disebabkan dia gagal mengalahkan Rangers, lalu membuangnya. Dia harus turun tangan untuk menghadapi para Rangers. Zordon yang tahu akan hadirnya musuh yang lebih mengerikan daripada Rita, mengubah Dino Zord menjadi Thunder Zord, serta memberikan Tommy kekuatan Rangers putih dan Tiger Zord. Namun di tengah kembalinya Tommy menjadi Power Rangers, Rita kembali muncul di bumi dan bersatu dengan Zed demi mengalahkan para Rangers dan memberikan ancaman besar untuk dunia. Serial ini adalah lanjutan dari Power Rangers Mighty Morphin. Di Indonesia, Alien Rangers tayang di stasiun TV RCTI pada tahun 1997, bercerita tentang Master File yang menggunakan Orb of Doom untuk merubah manusia di bumi menjadi anak-anak, termasuk para Rangers. Karena Rangers bumi hancur, hanya Rangers dari Akuitar lah yang dapat menyelamatkan bumi dari kekuatan jahat. Tetapi mereka tidak dapat tetap tinggal di bumi karena sebagian tubuh mereka merupakan air. Pada akhirnya, Zordon menyadari bahwa hanya satu hal yang dapat mengembalikan semuanya menjadi normal, yaitu Zeo Crystal. Para Rangers diberangkatkan untuk mencari 5 subkristal yang tersebar di seluruh waktu paralel. Setelah Zeo Crystal digabungkan dalam mesin yang dirancang oleh Billy, orang-orang di bumi dikembalikan menjadi normal. Namun, Goldar dan Rito Revolto mencuri Zeo Crystal dari markas dan meletakkan bom. Rangers kemudian teleport ke tempat yang aman sebelum markas tersebut hancur.
Power Rangers Zeo tayang di Indonesia pada tahun 1997 di RCTI, melanjutkan seri sebelumnya di mana Rangers yang telah dikalahkan oleh musuhnya merasa sangat frustasi. Namun di reruntuhan, tanpa sengaja Rangers menemukan kristal Zeo, kemudian jatuh ke dalam bawah tanah, yang merupakan markas baru mereka, di mana Zordon dan Alpha 5 ternyata masih sempat menyelamatkan diri dari ledakan. Sementara di Istana Bulan, Lord Z diserang oleh Machine Empire yang ingin mengambil alih bumi. Kekuatan kristal Zeo diberikan kepada Tommy, Cat, Rocky, Adam, dan Tanya. Mereka sekarang adalah Power Ranger Zeo, satu-satunya harapan bumi melawan Machine Empire. Dengan senjata baru dan Zeo Megazord baru, Rangers dengan sekuat tenaga berjuang untuk melawan Raja Mondo. Apabila Mighty Morphin Power Rangers mengusung tema dinosaurus, maka tema yang diangkat oleh Power Rangers Turbo adalah mobil. Serial ini tayang pada tahun 1998 di RCTI. Keunikan yang dimiliki oleh serial ini adalah Power Rangers biru yang ternyata diperankan oleh anak kecil, sehingga banyak anak-anak di Indonesia yang menyukainya. Setelah kekalahan Maligore, Tommy, Cat, Adam, Tanya, dan Justin melanjutkan kehidupan normal mereka, tetapi diserang sekali lagi oleh Divatox. Untuk itu, mereka memilih 4 kandidat yang akan meneruskan perjuangan mereka sebagai Rangers Turbo. Mereka adalah TJ, Carlos, Ashley, dan Casey. Namun, tragedi dan kehancuran akhirnya menimpa para Rangers. Power Chamber diserang dan dihancurkan oleh pasukan Divatox. Dia dihubungi oleh utusan Dark Spectre yang mengatakan kepadanya bahwa Zordon telah ditangkap dan memerintahkan dia untuk pergi ke planet Chimmerian. Saat Rangers mendengar itu, mereka menyadari bahwa mereka harus mengikuti Divatox. Sesampainya di Nasada, Rangers mengendarai pesawat ulang-alik untuk mengejar dan menyelamatkan Zordon. Justin tidak pergi bersama mereka karena dia ingin tetap berada di bumi dan mengawasi Angel Grove. Cerita pun berlanjut ke Power Rangers in Space. Di Indonesia, serial ini tayang pada tahun 1999 di stasiun TV Indosiar. Setelah dikalahkan oleh Divatox, Rangers pergi ke luar angkasa demi menyelamatkan Zordon. Di angkasa, mereka bertemu dengan kawan baru bernama Andros. Awalnya Andros tidak mempercayai tamu barunya itu. Namun ketika mereka membantu mempertahankan Astro Megaship dari Astronema, Andros pun memberikan mereka Astromorphers yang memungkinkan mereka untuk berubah menjadi Space Rangers seperti dia. Ending Power Rangers in Space merupakan penutup bagi seluruh serial Power Rangers sebelumnya, mulai dari Mighty Morphin Power Rangers. Power Rangers selanjutnya masih bersetting di luar angkasa, tepatnya di sebuah planet. Walaupun begitu, kekuatan para Rangers-nya bertemakan alam. Meskipun sama-sama di luar angkasa, Lost Galaxy tidak memiliki hubungan dengan Power Rangers in Space. Lost Galaxy adalah seri baru dengan tokoh dan cerita baru tanpa berkaitan dengan seri Power Rangers sebelumnya. Power Rangers Lost Galaxy tayang pada tahun 2000 di Indosiar. Ceritanya berawal dari sebuah koloni baru yang sedang dibangun di angkasa bernama Terra Venture, yang merupakan sebuah planet baru di mana ras manusia bisa menempatinya. Petualangan ini dimulai dari seorang pemuda bernama Leo yang diam-diam menaiki pesawat yang berangkat ke Terra Venture. Saat di angkasa, mereka bertemu alien bernama Maya, dan mereka menemukan sebuah gerbang portal yang tertuju pada sebuah desa yang sedang diserang oleh tentara Scorpius. Dengan bantuan Maya yang memimpin mereka untuk pergi ke Merion, mereka pun menemukan kuasa Saber dan mencabut pedang tersebut sehingga mereka mendapatkan kekuatan untuk berubah menjadi Ranger. Dengan kekuatan galaksi, mereka melawan berbagai musuh luar angkasa untuk melindungi koloni dari invasi Scorpio. Power Rangers Lightspeed Rescue merupakan seri ke-8 dari Power Rangers yang sempat tayang juga di Indosiar pada tahun 2001. Berlatar belakang di kota fiksi Marina Bay, California yang dibangun di bawah tanah tempat pemakaman setan kuno. Bercerita tentang organisasi pemerintah yang disebut Lightspeed yang dipimpin oleh Kapten Michelle. Organisasi tersebut merekrut 4 anggota sipil dan putri dari sang kapten untuk diangkat menjadi anggota Rangers. 4 anggota ini memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan tertentu, seperti pemadam kebakaran, pelatih hewan, pilot stunt, atlet olahraga ekstrim, dan bahkan seorang perawat. Kelima Rangers ini bersama-sama melawan kekuatan setan yang muncul dari waktu ke waktu.
Time Force tayang di Indosiar pada tahun 2002, sedangkan seriesnya sendiri bersetting di tahun 3000, di mana umat manusia telah berevolusi menjadi utopia. Di masa ini, terdapat sebuah organisasi polisi bernama Time Force yang bertugas untuk melacak setiap para penjahat. Namun Ransik telah membajak penjara yang penuh dengan narapidana dan melarikan diri ke tahun 2001 dengan harapan mengubah perjalanan sejarah. Alex, sang Ranger Merah, mencoba menghentikan Ransik, namun ia malah tewas terbunuh. 4 perwira Time Force yang bertanggung jawab atas pelarian Ransik, termasuk tunangannya Alex yakni Jen, mengejarnya melalui waktu dan berakhir di kota fiksi Silver Hills, di mana mereka berkenalan dengan Wesley, putra seorang pengusaha kaya yang wajahnya persis seperti Alex. Meskipun awalnya Jen enggan dengan Wes, pada akhirnya Wes ikut bergabung dengan tim sebagai anggota kelima dan Rangers Merah yang baru. Time Force Rangers berusaha melindungi Silver Hills dari serangan mutan Ransik dan berusaha menjaga timeline agar tidak berubah secara drastis. Power Rangers ini sesuai dengan namanya, mengangkat hewan buas sebagai tema utama. Di Indonesia, serial ini tayang di Indosiar pada tahun 2004. Serial ini bercerita tentang petualangan Cole Evans yang telah tinggal bersama suku dalam hutan selama bertahun-tahun. Saat ini, ia mencoba menemukan takdirnya di kota fiktif Turtle Cove. Dia bertemu dengan Animarium, tempat yang diyakini banyak orang sebagai dongeng. Dia bergabung dengan 4 orang lainnya dan menjadi pemimpin baru dari Wild Force Power Rangers. Power Rangers menggunakan kekuatan mereka untuk mengalahkan kekuatan Orc yang dipimpin oleh satu Master Orc. Karena Cole menyukai binatang, dia terkejut menemukan bahwa Orc adalah makhluk yang tidak berperasaan. Rangers harus menghentikan Orcs dari mencemari planet ini, tetapi di dunia yang penuh dengan polusi, para Orcs lebih kuat daripada sebelumnya. Maka dari itu, sepanjang perjalanan, para Rangers bertemu dengan Wild Zords dan Rangers untuk membantu menyingkirkan Master Orc dan mengembalikan keseimbangan dunia. Power Rangers Ninja Storm merupakan seri ke-11 dari Power Rangers yang tayang di Indosiar pada tahun 2005. Power Rangers Ninja Storm bercerita tentang 3 orang murid dari sekolah Akademi Ninja yang dipimpin oleh Kanoi Watanabe dan anaknya bernama Cameron Watanabe. 3 orang tersebut menjadi murid terakhir yang tersisa di akademi setelah alien jahat bernama Lothor menyerang bumi. Karena keadaannya yang mendesak, akhirnya Kanoi Watanabe memberikan mereka kekuatan untuk berubah menjadi Ninja Storm. Setelah beberapa episode, muncul karakter baru bernama Black dan Hunter. Kemunculan pertama dari kedua karakter ini muncul sebagai musuh dari para Rangers. Mereka dihasut oleh Lothor yang memberikan informasi bahwa kedua orang tua mereka dibunuh oleh Kanoi Watanabe. Namun akhirnya mereka berdua sadar telah dimanfaatkan oleh Lothor dan bergabung ke dalam aliansi Power Rangers Ninja Storm. Mereka berdua bukanlah anggota terakhir dari Power Rangers Ninja Storm, karena dalam beberapa episode berikutnya, Cameron Watanabe muncul sebagai Green Ranger Samurai. Seolah kembali ke akar. Dalam seri Dino Thunder, tema dinosaurus kembali digunakan seperti pada seri Mighty Morphin Power Rangers, namun dengan pakaian yang lebih modern. Nuansa nostalgia terasa kental karena tokoh paling ikonik dalam sejarah Power Rangers, yakni Tommy Oliver, kembali dalam serial ini. Power Rangers Dino Thunder tayang di Indonesia pada tahun 2006 di stasiun TV Indosiar. Film ini menceritakan seorang ilmuwan eksentrik dan rekannya veteran Power Rangers Dr. Tommy Oliver yang telah menciptakan dinosaurus seperti robot yang disebut Biozord. Setelah laboratorium mereka diserang oleh Mesogok yang jahat, Tommy Oliver meloloskan diri dan mundur ke kota terdekat dari Riftside, di mana dia tinggal dan hidup tenang sebagai guru sains di sekolah tinggi. Tapi ketika Mesogok kembali dan mulai menyebabkan malapetaka, akhirnya Tommy merekrut seorang atlet, penggila komputer, dan musisi untuk menjadi Dino Thunder Power Rangers untuk memerangi Mesogok dan tentara raksasanya. Power Rangers SPD tayang pada tahun 2007 di Indosiar. Ini merupakan generasi ke-13 dari serial Power Rangers dan menjadi salah satu yang diminati di Indonesia.
Power Rangers SPD berlatar pada tahun 2025, di mana teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat, dan bumi menjadi tempat singgah dari para alien yang hidup berdampingan dengan manusia. Tetapi kedamaian hanya sebentar. Penakluk planet Trobian Empire berniat ingin menguasai bumi. Mereka berhasil masuk ke bumi, padahal di pertahanan terdepan bumi terdapat SPD Squad Rangers. Namun squad tersebut hilang tanpa jejak, dan perlindungan bumi pun jatuh kepada SPD B Squad yang dikomandani oleh Anubis Kruger. Power Rangers SPD merekrut 2 orang pencuri dan bergabung ke dalam tim sebagai Red Ranger dan Yellow Ranger. Dalam tim ini sempat ada ketegangan yang dapat menghancurkan kinerja tim, namun akhirnya mereka bisa mengatasi semua itu dan menghancurkan ancaman dari Omni dan Grom. Sihir dan magis adalah tema yang diangkat dalam serial ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Power Rangers, di mana Power Rangers menggunakan jubah layaknya Batman dan Superman. Tim Ranger yang berbasis kekuatan sihir ini tayang di Indosiar pada tahun 2008, mengisahkan tentang kejadian berabad-abad yang lalu. Terdapat dimensi yang dipenuhi dengan sihir yang luar biasa. Tapi kemudian kegelapan berkuasa dan pertempuran besar pun dimulai. Pasukan mayat hidup yang dipimpin oleh seorang pejuang yang kuat, namun sekelompok penyihir pemberani dan sejati muncul dan mengusir kejahatan dari ujung dunia manusia dan menyegel kegelapan di dalam gerbang raksasa untuk selamanya. Tetapi dengan kemenangan besar, datang juga kerugian yang besar. Pada hari ini, penyihir hebat Yudona meminta bantuan 5 remaja yang ditakdirkan untuk menjadi Power Rangers Mystic Force demi melawan pasukan Undit yang kini telah dibebaskan. Dengan kekuatan magis, para Rangers berjuang melindungi dunia manusia. Operation Overdrive menggunakan kendaraan sebagai temanya, mirip dengan Power Rangers Turbo. Serial ini pernah tayang di Indonesia pada tahun 2009. Bertahun-tahun yang lalu, 2 bersaudara bernama Furious dan Moltor mencoba mencuri mahkota legendaris yang dikenal sebagai Corona Aurora dan dipenjarakan di seluruh galaksi. Sentinel Knight menyebarkan mahkota dan permatanya di planet bumi dengan harapan mencegahnya jatuh ke tangan yang salah. Hari ini, penjelajah terkenal di dunia bernama Andrew tanpa sengaja membebaskan Furious dan Moltor dari penjara mereka. Andrew merekrut 4 remaja elit untuk menjadi Power Rangers dan menghentikan Corona Aurora agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Meskipun Andrew awalnya menentangnya, putranya Meg menjadi anggota tim kelima sebagai Ranger Merah. Di dalam ceritanya, Power Rangers mencari peradaban kuno di seluruh dunia untuk mengungkap keberadaan permata pertama yang pernah digunakan oleh Neptunus, sang Raja Atlantis. Sesuai dengan namanya, seri Power Rangers Jungle Fury bertemakan hewan buas. Teknik bertarungnya pun seperti hewan, sangat menarik jika disaksikan. Tayang di Indonesia tahun 2010 di Indosiar. Selama lebih dari 10.000 tahun, roh jahat murni yang dikenal sebagai Daishi telah dikurung dan dijaga dengan aman oleh klan kungfu rahasia yang dikenal sebagai Paizu. 3 siswa terbaik mereka, yaitu Gerard, Lily, dan Theo, dipilih oleh Master Mao untuk menjadi penjaga Daishi. Namun karena perilaku Gerard yang sulit diatur, dia akhirnya dikeluarkan dan seorang bernama Casey pun menggantikannya. Gerard yang tidak terima akhirnya balas dendam dengan membunuh Master Mao. Ketiga siswa itu pun dikirim untuk mencari master baru dan mendapatkan kekuatan untuk menjadi Power Rangers. Mereka adalah satu-satunya harapan bumi untuk menghentikan pasukan roh binatang jahat yang ingin menguasai dunia manusia. Tak cukup dengan satu tema, rasanya cocok mengaparkan seri Power Rangers RPM. Tema yang diambil adalah hewan dan mobil. Serial ini tayang di stasiun TV Indosiar pada tahun 2011. Berlatar belakang di tahun 2099, membawa seri ini berbasis di masa depan. Diceritakan bahwa virus Fengix telah mengambil alih jaringan komputer. Hanya kota Korintus yang masih bertahan, dan Fengix yang tanpa henti dalam upayanya untuk menghancurkan sisa-sisa terakhir umat manusia mencoba menginvasi kota tersebut. RPM Rangers yang bertindak sebagai penjaga kota terus-menerus menghentikan rencana Fengix dan bertujuan untuk mengakhiri tirania di bumi untuk selamanya.
Seri Power Rangers Samurai sempat tayang di stasiun TV Indosiar pada tahun 2012. Berabad-abad yang lalu, monster Nightlock menginvasi dunia kita, tetapi prajurit samurai mengalahkan mereka dengan simbol-simbol kekuasaan yang diturunkan dari orang tua ke anak mereka. Hari ini, Nightlock jahat telah bangkit sekali lagi dan berencana untuk membanjiri bumi. Untungnya, generasi baru pahlawan menghalangi mereka. Mereka adalah Power Rangers Samurai, sebuah generasi baru Power Rangers yang harus menguasai kekuatan samurai, symbol of power, mistis dan kuno yang dapat memberikan mereka kontrol atas elemen api, air, langit, hutan, bumi, dan cahaya. Di bawah bimbingan dari mentor dan bantuan dari Zord, hewan setia mereka melawan kekuatan gelap dari akhirat dan seorang prajurit misterius yang berniat menghancurkan dunia. Untuk merayakan 20 tahun series Power Rangers, Saban merayakannya dengan merilis Power Rangers Mega Force. Seri ini tentunya memiliki keistimewaan dibandingkan seri-seri Power Rangers sebelumnya. Power Rangers di sini bakal dipersiapkan untuk bisa memanggil Power Rangers legendaris. Di Indonesia, series ini tayang di RTV tahun 2020 dan sebelumnya sempat tayang juga di Indosiar pada tahun 2015. Di seri ini, alien Warstar datang untuk menyerang bumi. Nah, untuk menyelamatkannya, Gose dan asistennya yaitu Tenso merekrut 5 remaja untuk dijadikan Rangers. Petualangan mereka juga tidak berhenti di satu seri saja. Di seri ke-21 yang berjudul Power Rangers Super Mega Force, Power Rangers dihadapkan dengan musuh baru yaitu Prince Pekar. Nah, untuk menghadapi musuh baru, Gose memberikan morpher baru kepada Rangers sehingga mereka dapat berubah menjadi Super Mega Force. Kemampuan dalam memanggil Ranger legendaris inilah yang bisa kalian lihat di Power Rangers Super Mega Force. Serial Power Rangers Dino Charge tayang di RTV pada tahun 2020. Di serial ini, kelima remaja yang nantinya menjadi Rangers mendapatkan kekuatan dari permata misterius. Ternyata, permata tersebut merupakan peninggalan alien berbentuk dinosaurus di masa lampau. Petualangan Rangers Dino Charge ternyata berlanjut ke seri selanjutnya yaitu Power Rangers Dino Super Charge. Setelah mendapatkan kekuatan baru di akhir Dino Charge, datanglah musuh baru yang ingin menguasai bumi bernama Sing. Di Power Rangers Dino Super Charge, kalian bakal menemukan kisah yang mengungkap masa lalu yang terjadi di seri sebelumnya. Petualangan yang dihadapi para Rangers di seri ini terbilang cukup pelik. Soalnya usaha mereka di seri ini nantinya bakal mempengaruhi sejarah masa purba yang pernah terjadi di bumi. Seri ini tayang di RTV tahun 2021. Berlatar belakang jauh di luar angkasa, di mana Galvanax adalah juara bertahan dari pertunjukan game intergalaksi paling populer di alam semesta, dan para monster bertempur untuk membuktikan siapa pejuang terkuat. Galvanax bertekad untuk menjadi tak terkalahkan dengan mengendalikan Ninja Nexus Prism yang berisi 6 bintang kekuatan ninja. Satu-satunya hal yang dapat menghalanginya ialah tim baru Power Rangers yang memiliki Prism. Galvanax yang jahat mengirim kontestan prajuritnya ke bumi untuk mencuri Prism. Bersama-sama, Rangers harus menguasai persenjataan Power Stars, Zord, dan Megazord mereka untuk menyelamatkan planet bumi dari kehancuran. Power Rangers Beast Morpher tayang di Indonesia pada tahun 2021 di stasiun TV RTV. Berlatar di masa depan, serial ini menceritakan sebuah agensi rahasia bernama Great Battle Force yang menggabungkan zat baru bernama Morph-X dengan DNA hewan untuk membuat tim baru Power Rangers yang dikenal sebagai Beast Morpher. Power Rangers harus melawan Evox, virus komputer yang jahat yang bertekad mengambil alih energi Morphin Grid. Serial ini menghadirkan kostum Power Rangers yang begitu futuristis. Selain itu, Power Rangers dalam Beast Morphers juga harus berhadapan dengan virus komputer yang menjelma sebagai entitas jahat. Oke teman-teman, sekian video dari kami yang telah merangkum seri-seri dari franchise Power Rangers yang sempat tayang di Indonesia. Nah, mana nih Power Rangers yang paling kamu ingat? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.